Kalimantan adalah habitat utama bagi lahan basah yang luasnya meliputi lebih dari 10 juta hektar, atau sekitar 20% dari daratan Kalimantan. Total lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan sekitar 1.175.111 hektar, atau sekitar 30,71% dari total luas daratan Kalimantan Selatan, dikutip dari Global Wetlands Version 3. Lahan basah merupakan lahan subur yang kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan konversi lahan basah menjadi lahan pertanian atau yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Lahan basah juga merupakan habitat flora fauna, sehingga perlu dilakukan pelindungan agar lahan basah dapat lestari. Selain itu, lahan basah juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti salah satunya sebagai objek wisata di Kalimantan Selatan. Salah satu tempat wisata lahan basah yang kami kunjungi di Kalimantan ialah Taman Mangrove di Desa Muara Kanoco, Kecamatan Anjir Muara. Sebuah desa di tepian Sungai Barito yang tepat berada di simpangan sungai. Desa ini ditetapkan sebagai desa buah-buahan asli Kalimantan dan juga sebagai tempat riset edukasi hutan mangrove rambai. Seperti yang telah diketahui, rambai adalah pohon endemis yang merupakan tempat tinggal dan sumber makanan bagi bekantan, satwa asli Kalsel yang nyaris terancam punah karena bersaing dengan manusia. Di samping itu, fungsi mangrove sebagai penahan abrasi, juga sebagai tempat berkembang biak berbagai macam aneka hayati seperti ikan, burung, ular, dan sebagainya. Taman ini merupakan objek wisata pencinta lingkungan dan buah-buahannya menurut pemandunya dilarang dipetik. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan observasi lahan basah ke Taman Mangrove di Desa Kanoco, Kecamatan Anjir Muara. Mangrove merupakan salah satu pohon yang memiliki beragam manfaat untuk lingkungan. Mangrove atau yang biasa disebut pohon bakau merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah pinggir pantai. Secara bahasa, mangrove sendiri memiliki arti semak atau pohon yang tumbuh di daerah rawa beriklim tropis atau subtropis. Di Indonesia sendiri, mangrove banyak tumbuh di kawasan pesisir pantai. Namun, dewasa ini pertumbuhan hutan mangrove semakin menurun. Banyak faktor yang menyebabkan penurunan ini, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat mangrove dan bagaimana cara membudidayakannya. Yang tidak kalah penting adalah kurangnya lahan di mana banyak penebangan hutan, sehingga konservasi mangrove sangatlah penting untuk lingkungan yang lebih baik. Wisata di lahan basah mangrove menghadirkan peluang dan tantangan. Untuk mengurangi dampak buruk dari pariwisata, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan bantuan, peraturan, dan pendanaan yang diperlukan. Secara bersamaan, praktik pariwisata berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur yang tepat sangat penting untuk memastikan konservasi jangka panjang dari ekosistem yang berharga ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mangrove Rambai Center dapat mempertimbangkan berbagai strategi. Ini termasuk mencari dana tambahan melalui hibah, kemitraan atau dukungan masyarakat, melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran untuk melibatkan masyarakat lokal, berkolaborasi dengan peneliti dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan rencana pengelolaan berkelanjutan, dan berpartisipasi aktif dalam jaringan regional dan internasional yang berfokus pada konservasi mangrove. Dengan mengatasi tantangan ini secara proaktif, pusat ini dapat berkontribusi pada perlindungan jangka panjang dan pelestarian hutan bakau dan ekosistemnya yang berharga.